Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mulai 2025 dengan understanding ini, saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Masuk di 2025 engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini ada di dalam hidupku. Ia telah mengurapi aku. Pernahkah saudara ingat lagu ini? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Kayaknya saya aja yang hidup di zaman itu ya. Tadi saya nyanyikan lagu ini juga ibadah yang sebelumnya kayaknya wajah-wajahnya lagu apa ya Pastor? Lagu itu diambil dari salah satu firman saudaraku. Kuk itu beban. Dilenyapkan ketika ada pengurapan di dalam kehidupan saudara. Ini yang saya mau katakan atas kehidupan saudara. Masuk di 2025, yuk tinggalkan semua beban, semua tantangan, rintangan yang sudah membuat kehidupan saudara berat di 2024. Saya perkatakan, masuk di 2025, kuk itu dilenyapkan. Sementara pengurapannya turun atas kehidupan saudara, apapun yang menghalangi saudara untuk maju dan berlari di 2025 dilenyapkan. Di dalam nama Yesus boleh sekali lagi aminnya yang paling keras. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik. Hari ini saudaraku saya ingin mengatakan kepada saudara, ada kabar baik untuk tahun 2025. Ada kabar baik terlepas dari situasimu di tahun 2025. Ada kabar baik untuk kesehatanmu di tahun 2025. Ada kabar baik untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk bisnismu, untuk studimu, untuk keluargamu di tahun 2025. Tetapi bukan hanya kabar baik untuk saudara. Tuhan ngomong, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Supaya kabar baik itu bukan hanya untuk engkau. Tapi engkau memberikan kabar baik kepada orang di sekelilingmu. Boleh gak sih di 2025 setiap kali ketemu orang jangan ceritakan kabar buruk. Come on. Saya tantang saudara. 2025 sadari satu kesadaran ini. You are the messenger of good news. Engkau pembawa kabar baik. Kalau ketemu orang, bukan ketemu orang untuk cerita yang gak baik. Kalau ketemu orang, bukan untuk gosip. Kalau ketemu orang, bukan cerita tentang keadaan seperti apa yang kau alami. Tapi ceritakan apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan saudara. Yang kau percaya Tuhan mau kerjakan atas hidupmu di 2025. Oh, saya boleh dengar kata amin yang paling keras. Pertanyaannya, Pastor, saya beritakan ke siapa? Ayat itu berkata, beritakan kabar baik kepada orang yang sengsara. Setiap kali saudara melihat orang yang sengsara, ceritakan tentang kabar baik. Saya melihat saudaraku di dalam KBBI, siapa sih yang tergolong kepada orang yang sengsara? Ternyata orang yang sengsara adalah orang yang mengalami, saya bacakan ya saudaraku, kesusahan hidup. Ada di sini yang hidupnya sedang susah. Ternyata kesengsaraan adalah orang yang dalam kesulitan. Saya nggak tahu adakah di sini yang dikejar-kejar penagih hutang? Ternyata kesengsaraan adalah orang yang menderita,
Orang yang mengalami keadaan menyedihkan yang harus dia tanggung. Adakah di sini yang sedang mengalami keadaan yang menyedihkan? Dengan kata lain, singkatnya, simpelnya. Orang yang sengsara adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Gak perlu bilang amin, saudaraku. Tapi kalau di dalam hati saudara ngomong, pastor, itu saya banget. Saya perkatakan, ada kabar baik buat saudara. Setiap kali saudara melihat ciri-ciri orang yang seperti ini, ceritakan tentang kabar baik. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara, apa kabar baiknya, pastor? Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya bawa saudara ngelihat dulu ya, siapa sih yang butuh kabar baik? Yang pertama orang-orang yang sengsara. Yang kedua ayat itu boleh dimunculkan lagi multimedia, jangan dihilangkan dulu dari ayat ini. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Saya buka lagi di KBBI, apa sih artinya remuk hati? Ternyata orang remuk hati adalah orang yang hatinya hancur akibat kesengsaraan. Saudara bisa melihat gak yang saya lihat? Ini tuh kayak naik level gitu saudara. Kalau yang tadi orang sengsara itu orang yang menderita, orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami kesulitan. Tapi kalau terus-menerus ada di dalam keadaan itu untuk waktu yang lama, yang terjadi adalah remuk hati. Saya pernah mendengar cerita seorang yang remuk hatinya karena ditipu justru oleh sahabat dekatnya. Dan sampai detik hari ini dia belum bisa bangkit dari keadaannya. Saya bisa merasakan kekecewaan, kemarahan, rasa tidak terima, rasa dikhianati. Itu jadi satu dan sadarkah saudara semuanya itu meremukkan hati. Tuhan ngomong, yang seperti ini aku mau rawat. Tuhan tidak buang engkau. Tuhan mau rawat. Dalam bahasa Inggrisnya kata yang dipakai bind. Setiap piece, bagian-bagian yang sempat hilang dalam hidupmu, Tuhan kembalikan, Tuhan satukan lagi. Tuhan buat engkau yang sudah remuk utuh kembali.